Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 4 Juli. Sebuah depresi tropis yang berada di Selat Pasu saat ini diperkirakan akan menguat menjadi taifun keempat tahun ini paling cepat pada esok pagi. Taifun yang dinamakan Danas ini berada di jarak terdekat dengan Taiwan dari tanggal 6 hingga tanggal 7 siang. Dampak paling kentara akan dirasakan di wilayah selatan dan timur Taiwan. Cuaca di berbagai wilayah cerah dan panas. Pada tanggal 4, Badan Cuaca Pusat atau CWA mengeluarkan peringatan suhu tinggi untuk 11 kabupaten kota. Di antaranya Taipei, New Taipei, Taoyuan, dan Tainan berada dalam peringatan oranye, menandakan peluang munculnya suhu 36 derajat Celcius secara berkelanjutan. Yang patut diperhatikan, saat ini ada depresi tropis di Selat Basi yang diperkirakan akan berkembang menjadi taifun bernama Danas dari tanggal 5 pagi hingga siang. 相对离台湾较接近的时间，目前预估会是落在 周日到下周一上半天这段时间，不过它未来的一个路径可能还是有比较多的不确定性。 Jalur pergerakan Danas masih dinamis, namun dia kemungkinan besar akan melintasi Selat Taiwan. Durasi terdekatnya dengan Taiwan diperkirakan berkisar antara tanggal 6 hingga 7. Tidak tertutup kemungkinan taifun ini akan masuk atau melintasi wilayah timur Taiwan. Dampak awal berupa curah hujan kentara akan dirasakan di selatan dan tenggara Taiwan saat itu. Pakar meteorologi mengingatkan ancaman Danas terhadap Taiwan tidak bisa dianggap enteng. 不管它有没有登陆因为走海峡的话，它的就比较不会减弱所以它在通过的时候，它的暴风圈还是会经过台湾陆地的南部，再来是中部，还有就是整个东半部的雨都要很小心。即便是青台，它不登陆，威胁还是很大所以要注意。 Seiring mendekatnya Taifun Danas, pakar memperingatkan bahwa dari Minggu hingga tengah hari Senin akan menjadi periode dengan dampak paling kentara. Masyarakat diimbau waspada terhadap angin kencang dan hujan lebat, khususnya di wilayah selatan, tengah, dan timur Taiwan. Jangan sampai lengah. Kasus korban tewas akibat tenggelam terjadi di distrik Yong'an, Kaohsiung kemarin malam. Seorang pria berusia 76 tahun yang sedang berenang di tepi pantai tiba-tiba diserang oleh anjing liar, menyebabkan luka parah di bagian kepalanya. Saat petugas penyelamat tiba, korban sudah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. 3 ekor anjing liar tampak berenang di pantai, namun di sisi lain petugas tengah menyelamatkan perenang yang tenggelam, namun sayangnya saat itu korban sudah tewas. Insiden ini terjadi di dekat sebuah taman pantai di distrik Yong'an, Kaohsiung. Sebuah pria usia 76 tahun bermarga Chai diserang oleh anjing liar saat berenang di pantai tanggal 3 sore, menyebabkan ia tenggelam. Kantor Perlindungan Hewan Kota Kaohsiung menangkap seekor anjing liar di tempat kejadian pada malam harinya. Investigasi sedang dilakukan untuk memastikan keterlibatan anjing tersebut pada kasus naas ini. Latihan militer Han Kuang pada tahun ini akan diluncurkan di seluruh Taiwan mulai tanggal 15 Juli. Kali ini, Ditjen Kepolisian Nasional akan bekerja sama dengan supermarket PX Mart untuk pertama kalinya. Saat sirene serangan udara di dalam supermarket berbunyi, warga diminta segera menuju ke tempat evakuasi sesuai instruksi petugas. 在演习期间，如果听到防空警报的声音，卖场人员会负责引导民众。 到时候只要跟着卖场人员的指示一起来到像是地下室。 Latihan Han Kuang tahun ini untuk pertama kalinya akan mengintegrasikan latihan ketahanan perkotaan yang digelar mulai 15 Juli di wilayah tengah, selatan, utara, timur, dan pulau luar. Masyarakat secara umum mendukung dilibatkannya sejumlah skenario dalam latihan evakuasi serangan udara, terutama kolaborasi perdana antara Ditjen Kepolisian Nasional dan supermarket PX Mart yang diluncurkan secara serentak di cabang gerai yang ditentukan. Selama latihan, saat sirene berbunyi, masyarakat di gerai yang ditentukan harus segera menghentikan aktivitas belanja, mengikuti arahan staf untuk evakuasi dan duduk atau berjongkok sambil melindungi kepala, jauhi area pintu, jendela, atau kaca. Staf gerai juga akan melakukan latihan tangkap darurat, mencakup menenangkan pelanggan, memberikan pertolongan pertama sederhana, dan menyampaikan informasi darurat. Ditjen Damkar Nasional juga mengingatkan masyarakat untuk menyiapkan tas siaga darurat yang berisi air minum, makanan kering, obat-obatan pribadi, alat sanitasi, pakaian hangat, dokumen penting, uang tunai, dan senter. Berat tas disarankan tidak melebihi 15 kg untuk pria dan 10 kg untuk wanita, agar dapat diambil dan dibawa dengan cepat menuju tempat evakuasi saat situasi darurat terjadi. Harga daging babi meroket dan telah menembus $100 Taiwan per kilogram sejak tanggal 27 Juni dan bahkan mencapai rekor tertinggi sebesar $106,39 per kilogram pada tanggal 2 Juli. Kementerian Pertanian telah meminta perusahaan Taiwan Sugar untuk meningkatkan distribusi produk guna menstabilkan pasokan daging babi.
Taiwan diakui sebagai zona bebas demam babi klasik oleh Organisasi Kesehatan Hewan Dunia pada akhir Mei. Sejak saat itu, harga daging babi terus melambung hingga sempat melampaui $100 Taiwan per kilogram pada minggu itu dan bahkan mencatat rekor harga jual tertinggi dalam sejarah sebesar $106,39 per kilogram pada tanggal 2. Harga diprediksi akan kembali melambung menjelang tibanya bulan hantu pada Agustus mendatang. Kenaikan harga daging babi dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti kenaikan harga pakan internasional dan harga anak babi. Kementerian Pertanian telah meningkatkan pengawasan terhadap produksi dan penjualan guna menstabilkan pasokan produk. Seorang kartunis Jepang meramalkan bahwa bencana besar yang berdampak terhadap Jepang, Taiwan, dan Filipina akan terjadi pada tanggal 5 Juli. Hal ini menimbulkan kepanikan warga yang efeknya terindikasi lewat menurunnya jumlah pesanan perjalanan wisata ke Jepang oleh turis Hong Kong sebesar 50%. Sejumlah pakar pun menyatakan bantahannya terhadap kabar angin tersebut yang dinilai sangat konyol. Komik Jepang The Future I Saw dipajang di rak dengan slogan bertuliskan "Percaya atau tidak terserah kamu". Komik ini meramalkan bahwa pada 5 Juli pukul 4:18 dini hari akan ada letusan gunung berapi bawah laut dan tsunami besar di Samudra Pasifik di bagian selatan Jepang yang akan berdampak pada Jepang, Taiwan, dan Filipina. Ramalan ini menyebabkan penurunan jumlah turis ke Jepang akhir-akhir ini, terutama dari Hong Kong yang merosot 11%. 盡量避免喺7月8月呢個時間去日本咯，咁可能盡量會 delay 我嘅 trip 可能9月啊。 Banyak orang percaya pada ramalan mangaka Jepang ini karena isi komik yang diterbitkan antara tahun 1994 hingga 1998 memprediksi akan terjadi gempa dan tsunami besar pada Maret 2011 yang bertepatan dengan gempa dan tsunami Tohoku 2011. Meskipun sang mangaka, Ryo Tatsuki, mengatakan itu hanya sebatas ilham, efek ramalan ini terus menyebar di media sosial. Menanggapi ini, pakar membantahnya, menekankan bahkan teknologi pun tidak bisa seakurat itu, apalagi komik. 今の科学技術におきましては、その3ついわゆる地震予知はできませんので、今巷でいろいろお話しされている話がありますけど、それはデマです。 Belakangan ini sering terjadi gempa kecil di perairan lepas pantai di ujung selatan Kyushu, Jepang, yang memicu kepanikan warga. Jumlah wisatawan ke Jepang pun menurun secara signifikan. Maskapai bertarif rendah Hong Kong, Greater Bay Airlines, baru-baru ini mengumumkan akan menghentikan penerbangan rutin dari Hong Kong ke Yonago dan Tokushima. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Selanjutnya, mari kita saksikan Paus Berparuh di Hualien. Kita sua lagi di lain kesempatan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.